Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan permohonan maaf secara resmi kepada masyarakat atas pernyataannya yang viral mengenai upaya penertiban tanah terlantar. Nusron menjelaskan bahwa maksud kebijakan tersebut adalah untuk menata lahan bersertifikat hak guna usaha atau HGU dan hak guna bangunan atau HGB yang tidak digunakan, bukan menyasar tanah rakyat seperti sawah, pekarangan, warisan, atau lahan bersertifikat hak milik. Nusron menambahkan pernyataan tersebut ia sampaikan dengan maksud bercanda. Ia mengaku tak menyangka pernyataannya menimbulkan persepsi yang keliru. Kedepan, Nusron berjanji akan lebih hati-hati dalam memilih kata agar pesan kebijakan pemerintah tersampaikan dengan baik. Namun Nusron menambahkan kementeriannya akan tetap menertibkan lahan dengan status hak guna usaha dan hak guna bangunan yang terlantar atau nganggur. Nusron menjelaskan, lahan HGU dan HGB yang ditertibkan mencakup jutaan tanah yang tidak produktif dan tidak optimal bagi masyarakat. Menurutnya, tanah-tanah ini dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Ia menyebut lahan tersebut akan dioptimalkan sejalan dengan rencana reforma agraria. Selain itu, tanah-tanah terlantar ini juga akan dimanfaatkan untuk pertanian rakyat, ketahanan pangan, perumahan murah, hingga penyediaan lahan bagi kepentingan umum seperti sekolah rakyat dan puskesmas. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat program pencampuran bahan bakar nabati atau BBN jenis biodiesel ke dalam minyak solar sebesar 40% atau B40 tahun 2025 akan berdampak pada penghematan keuangan negara. Bahkan uang negara yang bisa dihemat diperkirakan mencapai 3,68 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 60,37 triliun rupiah. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa target pemanfaatan B40 di tahun 2025 dipatok sebesar 13,5 juta kiloliter, sementara hingga semester 1 2025 realisasinya telah mencapai 50,4%. Berdasarkan data sebelumnya, pada tahun 2025 pemerintah menetapkan alokasi B40 sebanyak 15,6 juta kiloliter biodiesel dengan rincian 7,55 juta kiloliter diperuntukkan bagi Public Service Obligation atau PSO. Sementara 8,07 juta kiloliter dialokasikan untuk non-PSO. Pemerintah juga tengah mengevaluasi rencana penerapan BBM jenis solar dengan campuran bahan bakar nabati biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada tahun depan. Wakil Menteri SDM Yula Tanjung mengungkapkan pemerintah saat ini tengah mempersiapkan rencana penerapan B50, terutama setelah penerapan B40 berhasil dilaksanakan pada tahun ini. Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan rencana konsolidasi badan usaha milik negara sejenis oleh Badan Pengelola Investasi Daya Nagata Nusantara atau Danantara. Konsolidasi tersebut mencakup sektor keuangan maupun non-keuangan. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengatakan pihaknya telah menerima informasi mengenai rencana tersebut. Konsolidasi BUMN akan dilakukan secara menyeluruh untuk perusahaan yang memiliki lini bisnis serupa. Mahendra menyambut baik gagasan tersebut, pasalnya konsolidasi dapat menciptakan skala usaha yang lebih besar dan meningkatkan efisiensi operasional. Meski begitu, Mahendra menyebut dukungan ini masih bersifat prinsip karena prosesnya belum masuk tahap pelaksanaan. Saat ini, OJK masih menunggu perkembangan dan detail rencana implementasi dari pihak Danantara sebelum memberikan penilaian atau persetujuan final. Penerapan tarif Amerika Serikat ke India sebesar 50% menyulut sentimen yang berujung pemboikotan sejumlah merek yang berbasis negeri Paman Sam. Merek-merek tersebut mencakup McDonald's, Coca-Cola, Amazon, hingga Apple. Perdana Menteri India Narendra Modi sebelumnya menyerukan sentimen anti-Amerika sebagai bentuk protes terhadap tarif yang ditetapkan oleh Amerika Serikat. Seruan ini mengancam sejumlah produk Amerika Serikat, mengingat negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia ini merupakan pasar utama bagi merek-merek negeri Paman Sam. Produk Amerika Serikat berkembang pesat untuk menyasar basis konsumen kaya yang terus bertambah. Perkembangan merek internasional ini dipandang sebagai simbol peningkatan mutu hidup di India.
India juga pasar terbesar berdasarkan jumlah pengguna WhatsApp, Meta, dan Domino's. Selain itu, merek minuman seperti Pepsi dan Coca-Cola juga sering mendominasi rak-rak toko di India. Melihat kondisi tersebut, Narendra Modi menyerukan imbauan khusus agar masyarakatnya lebih mandiri. Ia juga menyampaikan perusahaan teknologi asal negaranya tengah menciptakan produk untuk dunia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperpanjang gencatan dagang dengan China selama 90 hari hingga pertengahan November. Dengan hal ini, artinya Amerika Serikat menunda kenaikan tarif tinggi atas barang-barang asal negeri Panda hanya beberapa jam sebelum tenggat waktu habis. Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil yang sudah diperkirakan dari putaran terbaru pembicaraan antara perunding perdagangan Amerika Serikat dan China yang berlangsung di Stockholm pada akhir Juli. Tanpa perpanjangan ini, tarif Amerika Serikat terhadap China akan kembali melonjak ke level April lalu saat perang tarif kedua negara membadas. Pada periode tersebut, Amerika Serikat memberlakukan tarif umum 145% terhadap impor China, sementara Beijing membalas dengan biaya masuk 125% atas barang-barang Amerika Serikat. Ketegangan mereda pada Mei setelah perunding dari kedua negara bertemu untuk pertama kalinya di Jenewa. Kesepakatan sementara dicapai, yakni Amerika Serikat memangkas tarifnya menjadi 30% dan China menurunkan tarifnya menjadi 10%. Langkah terbaru ini mempertegas pola kebijakan perdagangan Trump yang sering berubah-ubah dan sulit diprediksi oleh pelaku bisnis.